Jadi terserah kalian ya yang 25 ini ya. Saya nggak nentukan, soalnya saya nggak tahu yang ada di Banjar siapa, yang masih di rumah siapa. Kayak kemarin ada yang di Tambang, ternyata kan kalau nggak punya kos kan kesian. Jadi terserah kalian. Tapi enggak, saya insya Allah saya usahakan tiap minggu ya hadir lah. Sekarang kita bicara stabilitas daerah dulu. Ini yang pernah terjadi di Jawa. Jadi ada kayak kalau bahasa kalian kan pernah dengar daerah kering ya. Sawah-sawah itu, nah sawah-sawah ini waktu hujan tepat, maksud. Nah kalau kalian nanti berpraktek di dunia teknik sipil ini akan banyak ketemu kayak gini. Bisa paling simpel jalan. Contohnya kalau saya pernah di Banjarmasin. Jadi kalau saya pernah ke Banjarmasin, kalau sudah di landasan ulin itu kalau di bahu jalan itu biasanya untuk jalannya kayak gini. Bahu jalannya kan agak-agak ke samping. Jadi ini kan median jalan, nah kayak gini. Ini aspalnya di sini. Nah ini itu adalah longsoran lereng. Jadi yang awalnya dia kayak gini, tanahnya ini kena beban vertikal, muncul yang horizontal ke sini. Nah, ini yang paling simpel. Yang ada ekstrim yang mudah kayak gini. Nah, untuk bisa menangani kayak gini, kita akan bicara nanti sampai ke lingkaran longsoran yang berapa vertikal. Kenapa? Karena kalau sudah kayak gini, lebih murah ini kita bongkar, kita setting ulang daripada kita perbaiki. Mengembalikan ini ke sini itu jauh lebih sulit dan lebih mahal daripada kita cari bukit baru kita bentuk lagi. Nah, itu lebih gampang. Nah, sekarang dasarnya apa? Dasarnya kembali ke fisika dasar kalian. Fisika dasar kalau sederhana pada bidang ini. Ini ada apa ya? Ada alfa, ini ada mu, ini ada w, ada m. Jadi kalau kita bicara lereng yang longsor itu seakan-akan kita bicara plane failure of infinite slope. Jadi kita anggap seakan-akan tanah itu duduk di suatu bidang yang miring yang mikir. Jadi kalau di kita kalian sudah hafal kayak gini. Jadi kan kalau kita paling kan berapa F-nya? Berapa R kan? Mu kali M tuh. Kalau kita pengen misalnya paling simpel aja. Kalau saya nggak pengen balok ini gerak, paling gampang diapakan? Ditahan, Pak. Paling gampang diapakan? Dikasih daya penahan, Pak. Ditahan. Tapi kalau ditahan kan ada tambah struktur baru ya? Ya kan? Misalnya kita topang di bawah sini. Yang paling simpel aja Pak. Kan bentuknya
suka hamster. Jadi saya pengen dia kayak gini. Diem. Oh gini, nah, tekan. Atau gampangnya apa? Aku, saya paku ini di sini susah. Nah inilah muncul prinsip dari kayak gini muncul prinsip soil nailing atau paku bumi, paku tanah. Jadi kalau kayak gini paling gampang kalau orang kayak gini ya sudah. Entah kita kasih dia panjang miring atau kita kasih dia khas. Prinsipnya kayak gitu. Itu paling simpelnya kalau kita di Karajayaan ya. Ini yang online bisa ada kan? Saya takutnya yang online malah nggak bisa ada. Mana aja ya? Nanti tinggal lihat apa rekamannya atau gantian. Nah, jadi ini adalah prinsip gampangnya. Lupa ada ke bapaknya kada dengar. Ini safety factor atau SF. Kalian di Aku padahi bapaknya lagi diurus. tes. Maaf tadi mati. Ini tidak. Jadi kita bicara safety factor dulu. Sekarang bicara kelongsoran lereng, kita bicara safety factor. Ini adalah barang yang selalu dicari kalau di video. Safety factor. SF. Pertanyaan. Tiket BM sekarang 65.000. Kalian kalau mau nonton beli berapa dolar? Rekaman, Pak. Berapa aman keamanannya?
bukan 35. 100/65. Nah, jadi angka keamanan itu adalah gampangnya kalau tadi harga tiket bukan kemampuan keuangan dibagi harga tiket. Jadi kalau mau aman sama sekali harga tiketnya 65.000, bawa duit 300. SM5 itu. Nah, kenapa? Ya siapa tahu Pak nanti ketemu teman berkafir dan lain-lain. Nama di sini. Jadi safety factor kalau di situ itu adalah biasanya umumnya adalah kekuatan dibagi beban. Jadi kekuatannya berapa, bebannya berapa. Safety factor ini adalah suatu hal yang krusial sekali. Kita kalau mendesain sesuatu di sipil biasanya kalau di struktur SF-nya minimal 1,25 sampai 1,5. Pondasi kalau untuk pondasi itu dangkal minimal 2,5. Pondasi dalam minimal 3. Jadi kalau kalian mendesain suatu bangunan, misalnya kita bikin, ya gampangnya bikin rumah, kita hitung bebannya, beban lantai kerja 250 kg per meter persegi, maka bangunan kalian minimal harus bisa menahan beban 250 dikali 1,5. Safety factor itu dibilang aman kalau dia lebih sama dengan kurang dari 1. Kalau kurang dari 1 pasti benar. Di sini bicaranya safety faktornya adalah T per WT. W ini beban balok sederhana tadi, T itu adalah F daya tariknya. Ini hitungan fisikanya, jadi saya nggak mereview ini lagi, tapi kita bicara tentang safety. Jadi safety factor adalah kemampuan dibagi beban. Yang biasanya yang jadi masalah adalah kalau di proyek-proyek konstruksi ini diabaikan. Kenapa? Semakin besar safety factor, harga konstruksi tambah mahal. Di mana-mana termasuk di dunia sipil itu prinsip ekonomi berlaku. Dengan pengorbanan sekecil-kecilnya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Bangunan itu paling murah kalau SF-nya, tapi SF1 kalau kalian pernah nonton film Cloudy and the Meatball ya, yang dia mengubah awan jadi makanan, ingat ya? Yang nomor 1 kan dia ada makanannya numpuk sampai tinggi, terus kejatuhan apel 1 untuk waktu numpuk sampai tinggi itu SF1, tambahan apel 1 langsung ambrol, ekstrim. Jadi SF1 ini ya antara numpuk sama enggak? Iya, dia pas dibatas itu. Saya sendiri nggak berani. Saya biasanya main-main malah di sini gerbang 6 yang sebelah sini. Kan gerbang 6 buatan banyak yang baru sama yang lama. Untuk fondasi dalam, dampaknya dalam itu minimal 3. Gerbang 6 itu saya pakai SF-nya 10. Alhamdulillah berapa kali tabrak mobil dia nggak gerak. Mantap. Semakin tinggi SF, untuk perencana itu kita tambah tenang. Tapi tambah tenang. Jadi dalamnya yang gerbang 6 lama itu 7 kali 10. 70 biji satu kali. Rumah satu lantai aja nggak ada yang dalamnya pakai 70. Saya pakai 7 kali 10. Kebetulan yang di sebelahnya sama, punya Wika itu sama SF10 juga. Jadi bebannya 24 ton, dia pakai tiang pancang yang kuotanya 240 ton.
Jadi stabilitas lereng adalah infinite slope. Sekarang kita sudah bicara waktu kelas geser, kita bicara ada kohesif dan ada cohesionless, di mana parameternya adalah gamma, yaitu sama gamma 1. Kalian direct shear itu gamma 1. Kenapa? Karena di direct shear tanahnya kalian regam. CU itu defense shear. Gamma ini ya beban yang di bawahnya. Nah, ada short term, ada long term. Jadi short term ini adalah jangka panjang. Contohnya lereng tadi. Misalnya kita bikin suatu lereng atau bikin jalan, apakah dia langsung runtuh? Enggak. Kapan runtuhnya? Enggak tahu. Tapi ada tanda-tanda yang bisa kita lihat, dia akan mulai runtuh kapan? Ada mulai gerakan dan lain-lain. Itu nanti kalau kalian mau belajar itu di mata kuliah pilihan penyelidikan. Jadi kalau kita bicara short term, maka parameter yang kita gunakan ini, karena airnya belum keluar. Tapi untuk jangka panjang, maka kita bicaranya pakai aksen semua. Sedangkan untuk pasir, short term sama long term itu sama. Jadi rumusnya sama, yang beda cuma tanda. Contohnya kalian nanti kalau kalian pakai indeksi kan O sama dengan T plus sigma tangan P. Nah kalau untuk jangka panjang, sigmanya pakai sigma aksen, T-nya pakai P aksen, tangan P-nya pakai tangan P aksen. Tapi kalau jangka pendek pakai yang lain. Nah direction itu, misalnya ada layar kayak gini, terus dia untuk kayak tadi, direction itu adalah penggambaran posisi. Ini ke kanan, ini ke bawah ke sini. Direction. Kalau unconfined, ini ada tangan permukaan, ada tiang listrik. Nah, pas di bawah ini apa? Reaksinya gimana? Reaksinya di sini. Pen di mana? Pen di permukaan. Nah, jadi kalau misalnya mau lereng, maka kita bicaranya direction. Tapi kalau cuma tanah-tanah di permukaan kayak jalan, ya atau fenster. Tapi kalau sudah tanah di dalam, yang meter ada zat di sini, maka harus. Makanya kalian belajar direct dulu, baru kita bicara line. Nah, ini gambaran tadi. Jadi ada weight ini, weight force, terdorong, maka akibat gaya itu dia akan berjalan. Seakan-akan lereng itu jadi dia sliding. Kita hari ini bicara konsep saja. Nah ini ya kalian sudah pernah waktu bicara. Nah sekarang bentuknya gimana? Apakah dia kayak gini atau rata kayak gini? Bentuknya bisa macam-macam. Tapi kita mengasumsi bentuk sliding atau circular failure-nya itu kita anggap dia seakan-akan kayak lingkaran. Untuk mempermudah kita memodelkan aja, meskipun tidak selalu kayak gini. Tapi untuk menyederhanakan rumus kita menganggap dia di mana di sini ini ada kedalamannya, ini ada lebarnya. Dan bentuknya pun tidak selalu seperti ini artinya. Ada yang nggak kelihatan betul langsung turun. Bentuk-bentuknya adalah ada untuk conformal, ada longsor dengan rata, ada longsor tanpa. Untuk conformal atau puncture itu paling sering kalau di badan jalan. Jadi kalau kalian perhatikan jalan-jalan yang baru ya, jalan-jalan kita ini masalahnya cuma satu. Kenapa kok jalan di kota Banjarmasin sering rusak? Karena jalan-jalan di kota Banjarmasin, nggak di Banjarmasin, di semua tempat, jalan itu dibangun di musim apa? Dibangun di musim kemarau.
kondisi tanahnya kering. Waktu itu beban air nggak masuk. Waktu musim hujan, kori yang asalnya kosong diisi air, ketambahan beban 1 ton per meter kubik. 1 ton per meter kubik itu besar. 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Nah, kenapa kok bisa terjadi? Karena waktu mendesain jalan, penyelidikan tanahnya juga dilaksanakan di musim kemarau. Musim kemarau itu anggapannya tanah lagi kuat. Kita tes, diambil sampel, analisa saring dan lain-lain. Kondisi kering, nggak ada air, oke, dapat kekuatan sekian. Didesain terus kontrak, dibangun pun di musim kemarau. Jadi waktu selesai pemeriksaan itu masih bagus. Masuk musim hujan, Bapak, kenapa kalau sudah kayak gitu, kenapa Pak nggak menggunakan data musim hujan? Kalau pakai kayak gitu, maka tebalnya luar biasa, malah kadang mungkin harus pakai jarum beton. Jadi ya, nggak masuklah di anggaran. Anggaran Indonesia ini itu cukup untuk pemeliharaan tiap tahun, tapi nggak cukup untuk bikin sekali bagus sekali. Anggaran kita itu bikin satu jalan yang bagus untuk jangka lama, itu kadang-kadang nggak cukup. Tapi kalau untuk pemeliharaan tiap tahun, mengaspal tiap tahun itu gampang ya. Nah, itu sudah tipikalnya sudah kayak gitu. Jadi kita sudah tahu masalahnya, cuman ya gimana lagi. Terus ada longsor dengan retak. Nah kalau poin-poin itu kelihatannya adalah permukaan turun jadi kanan naik. Jadi mukanya turun, tanah kiri kanan yang naik itu kelihatan itu poin. Ya tanah kayak gitu, contohnya tanah kalau kalian bikin halaman pakai tanah di Gunung Kupang, itu poin. Biasa buat jalan. Nah longsor dengan yang selanjutnya longsor tanpa retak, yang bawahnya. Nah longsor tanpa retak itu maksudnya ini masih jadi satu. Antara tanah yang ini dengan ini nggak ada gap, nggak ada celah. Seakan-akan dia cuma kalau dengan retak ini kelihatan ada celah. Cirinya apa? Semua cirinya sama. Naik. Permukaannya. Tinggal dilihat kalau sudah kayak gitu, tinggal kita lihat. Kalau misalnya di sini ada jarak dengan retak. Kalau nggak ada jarak tanpa retak. Kalau yang turun keseluruhan, ambles ke bawah. Jadi kalau ambles semua ke bawah, poin-poin masuk bunker. Tapi kalau cuma separuh, yang kecil, yang retak atau tanah. Gunanya apa? Dengan mengetahui jenisnya, kita bisa memikirkan penanganannya. Kalau poin-poin penanganannya, biarkan aja dulu sampai dia selesai, nggak gerak lagi, rapakan atasnya. Nah, kalau sudah dengan retak atau tanpa retak itu agak ribet sedikit. Tapi kalau jalan, makanya jalan itu gampang. Kalau kita perhatikan kenapa jalan tiap tahun dioper, karena memang penanganannya seperti itu. Asal dia sudah settle, dia nggak akan turun lagi overlay. Anggapannya overlay itu bebannya nggak banyak. Tapi bertahun-tahun overlay yang kesian itu yang samping-samping. Jadinya kebanjiran kan biasanya. Karena yang awalnya dia berada di atas badan jalan, sekarang berada di bawah. Nah, ini pertama kita bicara yang answer atau performance. Di sini safety factor yang untuk yang answer atau performance adalah P plus 2 CU per gamma kali P 20-27 tambah 2 CU nya yang mana? CU nya punya tanah dasar, gamanya punya timbunan, hanya itu adalah tebal kecil ya, bukan besar ya, itu besar ini kecil. Hanya adalah tebal timbunan. Jadi ini kekuatan tanahnya, ini beban.
Gamma kali H kan berbeda. Kalau misalnya SF-nya kurang dari 1, maka runtuh akan terjadi. Tapi kalau SF-nya lebih dari 1, ini salah satu cara untuk mengontrol dia akan runtuh atau tidak. Jadi pertama cek SF. Jadi untuk yang launcher, SF sama dengan I plus 2 C per gamma kali H. Ini gamanya, ini C. Kalau ini kurang dari 1, cara kedua adalah kita cek H kritis. H kritis itu apa? Jadi pasir, batu itu dia punya tinggi tertentu yang bisa dicapai tanpa dia runtuh. Kalau tinggi itu terlampaui, itu namanya HT. HT itu rumusnya adalah TU NC per gamma, atau biasanya adalah 9 TU per gamma kali. Paling gampang biasanya daripada kita hitung aja, kita lihat HT-nya. Tapi kita perlu gamma timbunan, kita perlu TU. TU dari mana? TU kan dia kan. Kan tahu kenapa ya? Jadi nggak perlu tes yang macam-macam, kalau measure. Nah kadang-kadang biasanya hard kritis ini nggak dicek. Contohnya hard kritis pasti itu sekitar antara 1,5 sampai 2,5. Nah kalau kalian timbun langsung 3 meter ya jelas dia akan. Kalau mau gimana? Timbun bertahap pelan-pelan. 1,5 meter biarkan sampai dia masuk, kalau bahasa banyak sampai kehantam. Dan bahasa banyak kehantam. Kehantam itu maksudnya tanah itu sudah padat, sudah settle, timbun lagi, dia nggak timbun lagi. Ini kalau yang sampai. Jadi SF untuk konforman atau pangkal adalah I plus 2 CU per gamma kali. Nah, ada kondisi kalau lebar jalannya jauh lebih besar daripada kedalaman tanah, maka kimaksnya bukan I plus 2 kali CU tapi menjadi CNC. Di mana NC-nya tergantung dari B per H. Jadi NC-nya adalah NC tergantung dari B per H. Terus kalau dia terendam air yang kita pakai ini menjadi gamma. Nah ini nilai NC tadi tergantung B per H-nya. Atau biasanya paling gampang ya kita ambil 9. B per H maksudnya adalah lebar timbunan dibandingkan dengan tebalan. Jadi kalau misalnya B per H-nya lebar timbunan dibagi tebal tanahnya 2, 5,3. 10, 9,5. Kalau 10 artinya misalnya lebarnya 10 meter kan tebal tanahnya 1 meter. Tapi biasanya paling gampang ya kita ambil 9 aja. Kadang-kadang kalau itu kan kalian nggak sempat pengen dari 1 meter. Itu sama kayaknya. Jadi peruntuhan pasir tadi terjadi kalau SF-nya terlampaui atau hakimitisnya terlampaui. Bentuk-bentuk NC-nya tadi, kalau tadi kan ada bentuk angka ini digrafikan, paling gampang ya taburan ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu. Saya kasih lihat contoh kasusnya. Kita
bicara filosofi aja dulu. Yang di online ada yang mau ditanyakan? Sekarang contoh kemenangan yang baru saja saya tangani sama Pak Biansa sama Pak Arya di Balikpapan. Nah ini gunanya kita belajar kayak gini. Nanti dikira coba nggak ada gunanya. Yang paling aplikatif itu memang yang mata kuliahnya yang desain fondasi, tapi yang katakan juga penting. Ini bronjong. Awalnya rata. Nah, akibat tanah ini kena hujan, dia bergerak. Sudah mendekati pagar. PLN sudah panik ini sudah. Kalau pagar kena ini, pokoknya kalau ini terganggu ya Balikpapan selesai. Jadi dia minta penanganan. Jadi kayak gini maka kalau kayak gini ini ada termasuk yang longsor tanpa letak. Karena pakarnya di sini nggak ada kelihatan bekasnya tapi dia jalan. Nah ini kelihatan tanah-tanah di sini naik. Nah ya kalau letak ada lubangnya di sini. Maka penanganannya gimana? Ya kayak tadi dipaku supaya nggak gerak. Hitung berapa kedalaman slidingnya, kasih yang mahal. Dan sebenarnya lebih gampang lagi adalah itu bongkar, pasang lagi bronjong. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau kayak gitu kejadian lagi. Pengennya selesai, ya sudah. Kenapa? Karena yang bergerak tanahnya. Dia sedikit. Tapi wajib bukti hadis. Lokasi gimana? Ini yang di Balikpapan. Nah ini Yud pakai GPS. Sekarang saya sudah nggak perlu lagi mata GPS ini, saya sudah semua aplikasi di HP yang setara dengan Yakin. Jadi selama ada sinyal, saya nggak perlu sekarang nggak perlu GPS. Wih, lumayan. Kalau kalian mau nanti silakan di download. GPS waypoint. GPS waypoint. Ini bisa langsung sama kayak map info. Jadi kita pasang ke laptop langsung gambar-gambar. Kiranya kayak gini. Sama kayak GPS. Tinggal pertanyaannya daerah yang kalian survei ada sinyal apa enggak itu aja lagi. Saya terakhir bawa ke jauh di Tanjung. Waktu survei pertama ada sinyal nggak masalah. Survei kedua hujan nggak ada sinyal. Yang nggak mau koleksi. Karena ini kan baterai ya. Dia nah, kebutuhan kedua itu di ini nggak terlalu ya. Ini seharusnya ini ujungnya itu nyambung ke sini. Ini maju semua. Nah, ini juga sama. Maka ini adalah yang tanpa retak. Maka kita cek berapa lingkaran longsorannya panjang sampai melewatinya.
Jadi nanti kalian sampai ke UAS-UASnya adalah biasanya UAS makron ini kalian menghitung berapa, menggambarkan dan menghitung menggambar lingkaran trotoar. Ini tanahnya longsor tadi mendorong ke sini. Ini beranjong ini dari batu ini sudah selesai. Nah, tanah tanah pantai. Jadi katanya sih tanah pilihan tapi pasir. Jadi air itu langsung longsor. Ini beranjongnya masih bagus. Nah, kayak gini. Yang nggak bisa terjauh. Nah, ini geotekstilnya sampai sobek. Geotekstil itu material sintetis, jadi kayak kapal tapi fisik itu gunanya untuk menahan gerakan tanah. Kalian kalau mau belajar itu nanti di permukaan tanah. Kayak kapal itu jadi gunanya kadang-kadang kalau di jalan-jalan itu pakai gulungan itu untuk menahan supaya tanah itu enggak antara tanah atas tanah bawah enggak tercampur sama dia supaya enggak tertarik. Nah ini kalau sudah sobek ini artinya gerakannya lebih dari kekuatan geotektonik. Dikurangi beban. Prinsipnya kan sebenarnya kan. Nah sekarang kenapa dia runtuh? Antara dua, bebannya terlalu besar atau HDP-nya terlampau. Tapi kalau HDP terlampau ya sama aja bebannya terlalu besar. Kenapa beban terlalu besar ya kayak tadi nimbun waktu kering tidak ditutup. Waktu hujan, air hujan masuk, ketambahan gamma air. Jadi kalau untuk lereng ini paling gampang penanganannya sebenarnya gampang, air nggak boleh masuk. Kalau kalian ada yang rumahnya di Tanjung di Balangan, jalan yang kalau sudah di Balangan, jalan yang kalau kita dari Banjar yang sebelah sini, sebelah kiri itu kan itu kalau sudah dicoba untuk menutup air, ternyata airnya masuk lewat bukit yang sebelah sini. Makanya itu kalau langsung terus ya menanganinya kalau mau tutup bukit sebelah sini tutup dengan ya mau dicorek mau di paling gampang dibuat saluran. Jadi air hujan jangan masuk ke tanah, langsung ngalir di tanah. Kalau ini kemarin salurannya nampak. Jadi pakai pipa paralon, ya karena yang masuk material kayak gitu ya pipanya jadi. Nanti ada air mengenang. Artinya airnya ini nggak bisa lewat, nggak bisa terbuang ya. Kelihatan ini jalan air. Nah kalau untuk lereng kasus-kasusnya kayak gini. Nah ini bahayanya. Fondasinya sudah gantung. Ini kalau bawahnya habis ya itu fondasinya. Jadi kemarin ya ini ditimbun lagi, ditambah dinding penahan tanah di sini tambah kuat. Nah kalau yang tadi itu kan takutnya kenapa? Dan kalau ini takutnya yang atasnya itu luntur. Habis ini tahu ya. Sudah. Dari bawah, nah ini kayak gini. Ini ternyata rata, mana ada bawah desain bawahnya. Ini contoh kelongsoran. Tarik, nah ini basah, jadi kelihatan memang ada air. Ya. Ini kan nyambung dengan yang di atasnya, awapnya ini sobek. Supaya batunya ini jadi satu.
Nah, kalau lonjong itu kan satu segmen ya 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter diikat. Nah, diikat pakai kawat dendrak biasa ya. Kalau sudah kayak gini artinya tapi memang melonjong ini sebenarnya agak kurang efektif. Contohnya kayak kita di Banjar itu kalau kalian tahu open space itu kan jadinya kayak lonjong yang ada hilang kan. Hilang lonjong. Keberatan. Nah, ini gunanya apa? Kalau kita bawa GPS, gunanya untuk memetakan titik-titik ini. Makanya kalian di IUT kan belajar ini ya. Maksudnya masalah ini kan. Nah, kalian belajar menggambar peta kontur, belajar menggambar peta situasi. Karena nanti kalau untuk kayak gini, maka kita harus menggambarkan posisi titik-titik yang longsor ini, yang itu di mana. Jadi gambarkan tampak atasnya, gambarkan tampak sampingnya, baru kalian bisa menggambarkan longsor. Kalau di sini waktu ini kemarin Pak Biasa sendiri sebenarnya sudah bisa menanganinya. Saya di sini bukan sebagai orang geotek, saya sebagai orang geotek. Saya sebagai orang sekarang nggak ada di lagi ya, sekarang seperti sampai sini silakan. Ada yang mau ditanyakan? Yang online ada yang mau ditanyakan? Untuk penanganannya untuk ya kalau misalnya di daerah tersebut tuh sering terjadinya banjir otomatis kita apakah lagi ditinggikan atau ada penanganan lain. Nah, kalau misalnya daerahnya sudah rendah, maka gimana caranya kita membuang air kan? Kalau lebih masalahnya kalau daerah itu lebih rendah, maka drainase nggak ada gunanya. Contohnya kalau di Banjar, daerah Pantai Jodoh Arjuna. Kalau kalian ke Arjuna, ada kantor pos, kantor pajak, Bank Mandiri, terus ada dilihat, ujungnya ada BNI. Bank Mandiri sama BNI itu pernah kebanjiran sampai lantai satunya itu tenggelam. Kenapa? Karena posisi jalan sekarang lebih tinggi. Aspal jalan itu kalau kalian ke sana, kalian turun ke Bank Mandirinya kan ekstrim itu lumayan 20 cm. Waktu itu minta ke kami gimana caranya supaya nggak kebanjiran lagi. Permasalahannya adalah dengan aspal lebih tinggi, maka kita nggak mungkin meninggikan drainase. Meninggikan drainase yang ada airnya terperangkap kan, nggak bisa kemana-mana. Jadi pilihannya kemarin tinggal bikin sumur resapan atau pakai pompa. Sekali digali sumur resapan 80 cm ketemu tanah lempung. Artinya air di daerah Pantai Jodoh itu air cuma bisa menyerap sampai 80 cm. Kalau genangannya lebih tinggi dari 80 cm, artinya ya gelap. Pilihannya apa lagi? Pompa. Tiap hujan dipompa, tiap hujan dipompa. Mahal. Jadi oleh kemarin kami panggil oleh BNI, akhirnya BNI ngambil kemungkinan paling penanganan paling gampang. Tidak. Paling gampang. Jadi kalau kalian lihat BNI yang bukan Arjuna yang pas pojokan galakan itu kan sudah tutup sudah lama tutup kan. Lagi proses pindah. Padahal dulu itu cuma satu-satunya BNI yang buka 1 minggu cuma itu. Tidak. Kenapa ya gimana? Mau dipompa tiap hujan mahal. Alternatif lain nggak bisa ya. Kita realistis saja. Kalau kata Prof. Indra Surya, pandangan paling gampang untuk masalah geoteknik, Pak, mau bikin jalan di situ, Pak, ada tanah gambut, Pak, nggak bisa jalan itu, ya jalannya dipindah, kan lu bikin. Kita kan jalur baru. Kecuali nggak bisa dihindari kayak apa? Contohnya kalau kayak di bandara kemarin ketemu gambut, nah kan kita nggak mungkin kan mindah runway,